Di Kabupaten Lombok Timur, perubahan iklim telah mempengaruhi sektor pertanian lokal. Peristiwa cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, kemarau berkepanjangan menjadi lebih sering terjadi. Kelembapan udara dan suhu yang berubah-ubah, serta pola curah hujan yang semakin sulit diprediksi, hal ini kemudian menyebabkan peningkatan organisme pengganggu tanaman, baik hama, serangga, dan penyakit tanaman lainnya. Perubahan-perubahan ini membuat petani tada hujan kesulitan untuk menentukan musim tanam dan memilih jenis tanaman yang tepat. Sebagai akibatnya, produksi pertanian menurun secara signifikan. Saya, Baik Mariana, selaku FO di desa ini, 10-15 tahun yang lalu, orang tua kita masih bisa memprediksi iklim secara alami melalui tanda-tanda alam seperti bunyi-bunyian tengkerek, kemudian suara kodok, kemudian berbunganya daun asam dan berbuahnya pohon imbe dan lain sebagainya. Namun saat ini untuk memprediksi cuaca secara alami sangat sulit. Selain itu, terdapat banyak hama jenis baru yang sebelumnya tidak pernah kami lihat, dan hama-hama ini merusak tanaman kami dan menyebabkan produksi padi kami menurun. Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan iklim, para petani tada hujan di Desa Pandanwangi diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengukuran curah hujan menggunakan alat pengukur curah hujan tradisional. Bersamaan dengan itu, mereka juga dilatih untuk melakukan pengamatan agroekosistem di lahannya masing-masing. Pelibatan dan penguatan kapasitas para petani wanita agar mereka dapat berperan dalam pengambilan keputusan terkait pertanian telah menjadi kunci keberhasilan proyek adaptasi dalam perubahan iklim ini. Sejak dulu kami para perempuan, terutama di Desa Pandanwangi, sudah terlibat bekerja di sawah membantu suami. Namun kami tidak pernah terlibat untuk diajak berdiskusi dalam hal penentuan musim tanam, pengolahan lahan, kemudian penentuan komoditas tanaman. Semua itu tergantung oleh para suami kami. Dan pada saatnya kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sekolah lapang iklim yang difasilitasi oleh Konsepsi dan Islamic Relief. Pada saat itu kami mengetahui bahwa penyebab kegagalan panen dikarenakan oleh penentuan musim tanam dan pemilihan komoditas tanaman yang tidak tepat. Di sana kami belajar bagaimana melakukan pengukuran curah hujan secara mandiri untuk membantu kami dalam menentukan musim tanam dan memilih pemilihan komoditas yang tepat sesuai dengan intensitas hujan pada musim tersebut. Sepulang ke rumah, kami membagikan informasi dan ilmu yang kami dapatkan kepada suami kami. Setelah tesak milu SLI, hasil tersiri meningkat, tebeng te arahan meni-menin tante bubuk, meni-menin tante nyemprot, luwek macam surut tetalet seperti jagung, antap, sebie, sayur-sayuran, sak mulun dek man dan dek ketau. Nah nejak siri luwek penambahan tetaletan tuh, tebeng pengarahan, iya siri bagus. Saya mengajak para petani perempuan untuk terlibat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah lapang iklim atau SLI karena selama ini mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai informasi dan pelatihan-pelatihan tentang pertanian. Misalnya, untuk mengatasi hama, mereka menggunakan sistem basah kering selang 1 minggu. Selain itu, untuk penyemprotan hama, mereka tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia, namun menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat di desa sekitar. Misalnya menggunakan campuran air kelapa dengan gula aren. Praktek-praktek lokal dalam pengelolaan pertanian digabungkan dengan pengetahuan ilmiah yang didapati melalui sekolah lapang iklim. Dan alhamdulillah telah terbukti berdampak positif terhadap peningkatan produksi pertanian di desa kami.